Gantikan Bruno Moreira, Hernando Ari jadi kapten Persebaya Surabaya menghadapi Persik Kediri, pertanda akan dipertahankan oleh tim. Ternyata inilah sosok yang bikin Mohamed Rashid gacor bersama Persebaya Surabaya di Liga 1 musim ini. Inilah kunci kemenangan Persebaya atas Persik meski kalah ball possession. Derby Jawa Timur banjir gol, Persebaya Surabaya bantai Persik Kediri 4-1 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Gantikan Bruno Moreira, Hernando Ari jadi kapten Persebaya Surabaya menghadapi Persik Kediri, pertanda akan dipertahankan oleh tim. Misteri Kapten Persebaya Surabaya akhirnya terjawab pada laga panas melawan Persik Kediri pada pekan ke-14 Liga 1 Indonesia 2024/2025. Penjaga gawang andalan Green Force, Hernando Ari, didapuk menjadi kapten menggantikan Bruno Moreira yang harus absen akibat akumulasi kartu kuning. Keputusan ini tentu tidak mengejutkan mengingat Hernando Ari adalah salah satu pemain berpengalaman dan sosok penting di lini pertahanan Persebaya Surabaya. Penjaga gawang berusia 22 tahun ini sudah menunjukkan kepemimpinan luar biasa di bawah Mistar, bahkan menjadi kunci keberhasilan Persebaya Surabaya memuncaki klasemen sementara Liga 1. Paul Munster kembali membuktikan dirinya sebagai pelatih yang penuh strategi dan mampu mengambil keputusan tepat di momen krusial. Dalam pertandingan sebelumnya, Munster sukses merotasi pemain tanpa mengurangi kualitas permainan tim, dan kali ini keputusannya memberikan ban kapten kepada Hernando diharapkan membawa dampak positif. Green Force saat ini memimpin klasemen dengan koleksi 30 poin dari 13 pertandingan. Catatan ini diraih berkat 9 kemenangan, 3 hasil imbang, dan hanya 1 kali kekalahan. Kesulitan tim asuhan Paul Munster menjadikan mereka sebagai salah satu kandidat kuat juara Liga 1 musim ini. Di sisi lain, Persik Kediri datang ke Stadion Gelora Bung Tomo dengan ambisi besar untuk memperbaiki posisi di klasemen. Tim berjuluk Macan Putih ini berada di papan tengah dengan koleksi 18 poin dari 13 laga hasil 5 kemenangan, 3 imbang, dan 5 kekalahan. Mereka tentu bertekad mencuri poin dari Persebaya Surabaya untuk merangsek ke posisi yang lebih baik. Kehadiran Hernando sebagai kapten diharapkan memberikan motivasi tambahan bagi para pemain Persebaya Surabaya. Sosoknya yang tenang dan tangguh di bawah Mistar seringkali menjadi inspirasi bagi rekan-rekan setimnya. Hernando juga dikenal memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan lini belakang, yang tentunya sangat penting dalam pertandingan sebesar ini. Pertandingan melawan Persik Kediri ini juga menjadi ajang pembuktian bagi Hernando untuk menunjukkan bahwa dirinya layak menyandang ban kapten. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Hernando tampil gemilang dengan serangkaian penyelamatan penting yang menjaga gawang Persebaya Surabaya tetap aman dari kebobolan. Hal ini menjadi salah satu alasan utama mengapa Green Force begitu sulit dikalahkan musim ini. Apakah dijadikannya Hernando Ari sebagai kapten melawan Persik Kediri sebagai kode untuk mempertahankan dirinya dari rayuan klub lain? Menarik untuk ditunggu. Ternyata inilah sosok yang bikin Mohamed Rashid gacor bersama Persebaya Surabaya di Liga 1 musim ini. Persebaya Surabaya berhasil meraih kemenangan 4-1 melawan Persik Kediri di pekan ke-14 Liga 1 2024/2025. Laga tersebut dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu, 11/12. Di babak pertama, Persebaya sudah unggul 3 gol yang dicetak oleh Mohamed Rashid, Francisco Rivera, dan Kasim Botan. Sementara di babak kedua, Flavio Silva mencetak gol penutup di menit ke-81. 1 gol Persik dicetak oleh Ramiro Vergonzi. Mohamed Rashid mencetak gol yang sangat spektakuler dengan melakukan tendangan keras terarah dari luar kotak penalti. Bola hasil umpan Francisco Rivera itu langsung dieksekusi dengan keras hingga gagal ditepis oleh kiper Persik Leonardo Navacchio. Di balik penampilan gemilang Mohamed Rashid, ada dukungan dari sang istri Noran Walet Rashid. Sang istri datang langsung ke Stadion Gelora Bung Tomo untuk menemani dan melihat aksi sang suami di lapangan. Usai pertandingan, Noran melakukan foto bersama Mohamed Rashid di lapangan Stadion Gelora Bung Tomo. Dirinya juga mengunggah foto tersebut di akun Instagram pribadinya @noran.walet.rashid dengan caption, "I'm so proud of you. I will always be your number one supporter," yang berarti, "Aku bangga padamu dan aku selalu menjadi pendukung nomor 1 kamu."
Dalam unggahan foto tersebut, Rashid masih menggunakan jersey Persebaya dan mereka kompak memberikan senyum yang lebar. Sementara foto lainnya menunjukkan Noran yang sedang berpose di tribun tempatnya menonton. Mohamed Rashid juga terlihat mengomentari postingan tersebut yang sudah disukai 941 orang. My love, tulis pemain nomor punggung 74 dengan menyertakan emoji hati. Melansir Transfermarkt, Rabu, 11/12. Rashid sudah mencetak 6 gol bersama Persebaya di musim ini. Pemain asal Palestina juga selalu bermain di 14 pertandingan bersama Persebaya. Inilah kunci kemenangan Persebaya atas Persik meski kalah ball possession. Persebaya semakin mengokohkan diri di puncak klasemen sementara pekan 14 Liga 1 berkat kemenangan telak 4-1 atas Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Rabu, 11/12 sore. Pesta gol Persebaya langsung terwujud hanya dalam 10 menit awal babak pertama. Mohamed Rashid membuka keunggulan di menit 3 lewat tendangan spektakuler dari luar kotak penalti. Francisco Rivera menambah keunggulan Persebaya pada menit 7 memanfaatkan blunder barisan pertahanan Persik Kediri. Lalu 2 menit kemudian Kasim Botan memperbesar skor menjadi 3-0. Vergonzi sempat memperkecil kekalahan Persik pada menit 29. Namun menjelang laga usai, Flavio Silva menggenapkan kemenangan Green Force menjadi 4-1 pada menit 81. Laga ini menjadi kemenangan perdana Persebaya musim ini dengan mencetak lebih dari 3 gol. Namun, ternyata di balik itu, tim asuhan Paul Munster sebenarnya kalah dalam hal penguasaan bola. Mengutip dari akun Instagram resmi Liga 1 Match, Persik unggul jauh dalam hal ball possession, yaitu 68% dibandingkan Persebaya yang hanya menguasai 32% penguasaan bola. Tak hanya itu, tim Macan Putih juga unggul jumlah tembakan total, yaitu mencapai 24 tendangan ke jantung pertahanan Green Force. Sedangkan tuan rumah melepaskan 16 tendangan. Namun, seperti laga sebelumnya menghadapi Arema FC, Mohamed Rashid DKK unggul efektivitas serangan. Dari total 16 tembakan, Persebaya melepaskan 7 tendangan mengarah ke gawang. Sedangkan tim tamu melakukan 5 shoot on goal. Karena Persik Kediri bermain menyerang dengan menguasai ball possession, melepaskan banyak tendangan serta mengkreasi sejumlah peluang, maka Persebaya pun juga sukses menghalau serangan-serangan tim tamu. Tercatat, tim asuhan Paul Munster melakukan 20 kali tackle, 29 kali intercept, dan 21 kali sapuan. Mereka pun sukses membuat gawang Hernando Ari hanya kebobolan 1 gol. Sementara itu, pemain tuan rumah yang paling menonjol dalam duel bertajuk Derby Jatim ini adalah Mohamed Rashid dan Francisco Rivera. Rashid membuat 1 gol, 2 shoot on goal, dan 2 dribble sukses. Sedangkan Rivera mencetak 1 gol dan mengkreasi 5 peluang. Gol pemain asal Meksiko ini juga menjadi gol perdananya bersama Persebaya musim ini. Berkat kemenangan ini, Green Force tetap berada di puncak klasemen dengan nilai 33. Mereka dikuntit oleh Persib di posisi runner-up dengan poin 26, namun baru memainkan 12 laga. Derby Jawa Timur banjir gol, Persebaya Surabaya bantai Persik Kediri 4-1 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Persebaya Surabaya sukses menunjukkan performa luar biasa dalam Derby Jawa Timur melawan Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Tim berjuluk Green Force itu menang telak 4-1 dan mempertahankan posisi puncak klasemen Liga 1 dengan 33 poin. Babak pertama langsung dibuka dengan serangan cepat dari Persebaya Surabaya. Mohamed Rashid mencetak gol pada menit ketiga lewat tembakan keras dari luar kotak penalti yang tak mampu dijangkau kiper Persik, Leonardo Navacchio. Belum sempat Persik Kediri merespons, Persebaya Surabaya menggandakan keunggulan pada menit ke-7. Francisco Rivera mencatatkan gol perdananya bersama Persebaya Surabaya melalui sepakan akurat ke sisi kanan gawang setelah menerima umpan apik dari Kasim Botan. Gol ketiga Persebaya Surabaya terjadi 2 menit berselang, membuat para supporter di Gelora Bung Tomo bersorak riuh. Kasim Botan kali ini menjadi eksekutor setelah memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti, memperdaya Navacchio dengan tembakan keras ke sisi kiri gawang. Tertinggal 3-0 hanya dalam waktu 10 menit, Persik Kediri mulai mencoba membangun serangan. Namun,
Lini belakang Persebaya Surabaya yang dipimpin Slavko dan Janovic tampil disiplin, meskipun akhirnya kebobolan pada menit ke-22. Ramiro Vergonzi menjadi pencetak gol pertama bagi Persik Kediri melalui skema sepak pojok. Sundulannya tak mampu dibendung Hernando Ari, memperkecil ketertinggalan menjadi 3-1. Persebaya Surabaya dan Persik saling jual beli serangan sepanjang babak pertama. Namun, hingga peluit turun minum, skor tetap bertahan 3-1 untuk keunggulan tim tuan rumah. Memasuki babak kedua, pelatih Persik Kediri melakukan 4 pergantian sekaligus untuk menambah daya gedor. Brandon Estevem, Nuri Fasya, Riyadno Abioso, dan Yusuf Meiliana masuk menggantikan Muhammad Hanafi, Rohit Chandra, Fafa Mario Yagalo, dan Dede Sapari. Pergantian tersebut membuat Persik Kediri mencoba bermain lebih agresif dengan skema 3 bek. Namun, upaya mereka tak cukup mengancam gawang Hernando Ari yang tampil solid di bawah mistar Persebaya Surabaya. Flavio Silva hampir mencetak gol pada menit ke-57 setelah menerima umpan silang dari sayap. Sayangnya, sundulannya masih melenceng tipis di sisi kiri gawang Persik Kediri. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, kemudian merotasi pemain untuk menjaga intensitas permainan. Kasim Botan dan Tony Firmansyah ditarik keluar pada menit ke-64 dan digantikan oleh Gilson Costa serta Rizky Dwi. Perubahan strategi ini terbukti efektif menjaga stabilitas serangan Persebaya Surabaya. Francisco Rivera juga ditarik keluar pada menit ke-72, memberi kesempatan kepada Octavianus Fernando untuk menambah kreativitas lini tengah. Menit ke-81 menjadi puncak kegembiraan bonek dan bonita yang memadati stadion. Flavio Silva akhirnya mencatatkan namanya di papan skor setelah menyelesaikan peluang matang dengan sepakan keras dari dalam kotak penalti. Skor berubah menjadi 4-1 untuk Persebaya Surabaya, mengunci kemenangan di derby Jawa Timur. Meski sudah unggul jauh, Persebaya Surabaya tetap menjaga intensitas serangan hingga pertandingan usai.